Itu kan perkataan tidak masuk akal. Masuk akal, berarti kau mengatakan firman Tuhan tidak masuk akal. Wajar kau masuk neraka. Firman Gara-gara Tuhan aja. makan hewan kita masuk ke neraka. Berarti Ya, itu dalilnya. Itu dalilnya Yesus. Begitu. Yesaya 66 nomor 15 sampai nomor 16 ku baca coba. Tunggu, saya ambil Alkitab. Silakan kau ambil Bible. Jangan kau sebut Alkitab, memuntah aku dengarnya. Kau ambil Bible, kau bilang Alkitab. Pret. Alkitab itu bahasa Indonesia. Nenekmu kiper, pandai kali kau nipu. Mana ada Alkitab bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia itu alkohol. Itu cuma Kau yang Kau pandai ngomong agama orang, tapi yang kau semuanya tidak benar. Bagaimana saya tidak bahasa agamamu, bahasa Alkitab pun kau ambil. Bible kau bilang Bible. Di TV membahas Islam, dia pakai dalil Al-Quran, hadis. Semua yang dia bilang terbukti. Kau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. Pelatih-pelatih saya dan 7 itu nggak gitu orangnya. Guru-guru saya itu bijak, arif, adem. Ketika mereka berbicara dan menyikapi materi-materi beda agama, nggak gitu cara mereka. Itulah hebatnya di aliran kita. Bapak yang tadi, alamak, betul-betul dia ingin memperlihatkan kesaktiannya sampai mau bunuh orang, pecahin kepala. Waduh, abang. Kesaktiannya cuma sementara aja, kesaktian abang itu. Ada masanya abangku. Halo, selamat malam saudara Antoni. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam saudara Aldo. Halo bang. Ya, selamat malam bang semua. Siap. Dari gereja mana bang ini? Saya Protestan bang. Protestan. Boleh buka kameranya bang? Silakan. Ya, saya sepintas saja bang. Karena posisi saya di luar ini bang. Ya, gimana? Kita mau diskusi kan bang? Silakan buka kameranya. Iya. Ya, ini ada tema siapakah penghuni neraka, Islam atau Kristen? Silakan. Ya, kalau menanggapi tema, izin ya bang Suma, saya tutup kamera dulu bang Suma karena saya lagi rokok. Minta maaf sebelumnya. Ya, kalau penghuni neraka itu bagi orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah pernyataan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada setiap manusia. Di mana itu kalau tertulis? Yang mau percaya Yesus sudah pasti. Oke, kita buka ya. Iya.
Izin bang, saya lihat datanya dulu bang. Oke, silakan. Yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan, masuk neraka katanya. Di mana itu tertulis? Kita tunggu teman-teman. Saya sambil garuk kaki. Sabar ya teman-teman ya. Teman kita lagi cari dalilnya atau lagi bikin dalil. Kayaknya sih lagi bikin dalil ini. Kaki saya gatal-gatal teman. Baru bikin dalil ya bang ya? Halo bang, baru ngarang dalil atau apa ini? Di Matius 21 ayat 21, kemudian Coba bang, coba. Apa di situ dibilangnya? 21, Matius 21. Silakan. Apa dibilangnya di sana bang? Halo, dibacakan abangku. Ayo. Di mana dalilnya jika tidak percaya Yesus itu adalah Allah, Tuhan itu sendiri, masuk neraka bang? Di mana? Baru dikarang dalilnya atau gimana ini? ya bang, sabar. Oke, kita kasih waktu lagi. Iya bang, kasih waktu sedikit dulu bang supaya enak itu. Ya. Di Roma 5 ayat 9, itu satu ayat dulu yang saya harus tunjukkan ya, karena memang banyak ayat sekali yang saya harus cari bang. Jadi minta maaf, satu ayat ini dulu. Ya silakan. Ya, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Itu bang. Itu kata siapa? Ya ini kan yang oleh darahnya siapa? Kan Yesus yang telah mati untuk menebus Iya. dosa kita bang. Kata siapa gitu bang? Kata siapa itu? Kalau berbicara terkait dengan kata siapa, ya ini firman Tuhan bang. Oh Paulus itu Tuhan. Artinya begini, Paulus itu diurapi untuk memberitakan Injil Kristus Diurapi. terkait dengan keselamatan itu. Ya, pada saat Jadi dia yang mendapat penglihatan bang. Jadi Paulus ini yang memberikan jaminan keselamatan kepada Kristen gitu. Artinya dia Kirain rasul Yesus, yang Bang. diutus oleh, dia rasul yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil itu bang, bersama dengan 11 murid lainnya. Yesus sendiri ada nggak memberitakan begitu? Bahwa selamat adalah ketika percaya kalau dia Yesus itu Tuhan. Ada nggak bang? Oh iya ada bang. Tapi itu ya, Gimana itu? kalau boleh izin bang, coba dengan Dargon dulu. Saya sambil cari ini ya, coba sapa Oke. Dargon dulu. Saya lihat ya. Oke, Saudara Izin ya, Dragon, Bang Zuma. selamat. Oke. Saudara Dragon, selamat malam. Wih, tembus 4M teman-teman, thank you. Luar biasa kawan-kawan ini.
Luar biasa Bang bang. Suma, bagi dong Bang Suma, jangan pelit, bagi buat kita juga koin. Bukan koinnya itu, postingannya maksudku bang. Masya Allah, luar biasa. Halo saudara Dragon, selamat malam, selamat berjumpa. Apa kabar? Di mana posisi? Mau kemana? Dengan siapa? Di mana? Halo bang. Selamat malam. Malam juga. Dari Kristen? Ya, saya Katolik. Di Jawa Oh, Barat. silakan buka kameranya bang. Kita diskusi, silakan. Siap. Saudara Jackson, Kristen abang. Halo. Saudara Nelson, sorry Nelson. Oh, iya. Kristen. Buka kamera bang. Kita diskusi 3 lawan 1. Kristen sejati. Iya sejati, ayo. Kristen sejati. Ais, mantap kali. Buka kamera, silakan. Iya bang, siap. Kenapa begitu mukanya? Oh, ini udah open cam ini. Jangan gitulah bang. Salah. Yang salah Oh yang. jangan gitu, jangan gitu. Perbaiki. Jangan gitu. Oh jangan Buka. gitu. Perbaiki. Iya, perbaiki. Oh baik. Nah, gitu dong. Kan cakep toh. Ya, selamat malam. Malam. Coba. Iya, malam. Iya. Kita uji boleh Islam atau Yohanes. Kristen yang masuk neraka? Siap. Kalau masuk neraka nggak perlu diuji-uji. Kita uji, harus diuji tuh bang. Kita kan belum kesana Jangan bang. diuji kasihan. Ini kan bukan ujian. Kalau ujian itu harap tenang. Tidak, maksudnya berdasarkan 1 Korintus 3 nomor 13 sampai nomor 15 itu. Apakah kami Islam atau Kristen yang akan dibakar dengan api neraka, kan gitu bang? Boleh? Nah, tanya dulu ini neraka versi agama mana dulu? Kalau neraka versi agama Muslim ya kita nggak tahu. Neraka itu sama semua bang, tempat orang dibakar. Oh iya. Seperti jagung lah ya dibakar ya. Iya betul. Nah di dalam kitab saudara di 1 Korintus dijelaskan 1 Korintus 3. Tadi saya sudah membahas ini bahwa sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak pada hari Tuhan, di mana semua pekerjaan itu akan diuji dengan api. Jadi pekerjaan-pekerjaan kita ini nanti di dunia ini akan diuji dengan api, lolos atau tidak. Kalau tidak lolos, berarti kita di neraka. Kita ambil satu contoh di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 66 nomor 15 dan seterusnya, di mana Tuhan akan datang membakar api pemakan babi. Ah, gimana itu bang? Pemakan babi ternyata dibakar api oleh Tuhan. Gimana itu menurut terserah abangnya? Tuhan. Hai, basola. Terserah Tuhan kan yang mau bakar. Bahaya. Siapa pembuat kejahatan itulah yang akan dibakar. Ya, Jadi itu makan terserah babi. Tuhan. Betul nggak? Pemakan babi dibakar api, gimana itu bang? Gimana itu? Itu konteksnya, lihat konteksnya. Iya, silakan Anda baca konteksnya, silakan. Boleh, silakan Anda baca konteksnya, saya Anda Dulu. silakan. Ya, jadi menurut pandangan dari pemahaman Bang Suma apa? Ya itu kan diuji tuh berdasarkan 1 Korintus 3. Semua pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan di hari Tuhan itu akan dinampakkan dan akan diuji dengan api. Nah, pekerjaan yang pertama makan babi. Di Kristen kan makan babi, di Islam tidak.
Ternyata pekerjaan makan babi itu akan dibakar api oleh Tuhan. Bang Suma, Bang Suma salah paham. Bukan begitu artinya. Oh, coba dibaca. Coba bang, dibaca bang. Maksudnya itu, konteks itu adalah dalam dunia ini ketika kita selama masih ada dalam dunia, apa saja yang kita kerjakan, jika itu menyenangkan Tuhan atau tidak menyenangkan Tuhan, maka kita akan mendapat imbalannya. Kalau Nah, kita itu dia, menyenangkan Bang. hati Tuhan, berarti kita surganya. Makan Begitu, babi itu Bang. menyenangkan Bangku hati yang Tuhan nggak? ganteng. Makan babi itu Kan menyenangkan itu kan hati persoalan Tuhan. makan. Iya. Itu kan Makan persoalan babi itu makan. menyenangkan Masa gini, Tuhan. Nah, gini, maksudnya kok Tuhan permasalahkan babi, kan itu kan ciptaannya. nanti Iya kan? protes begitu aja bang. Iya kan? Iya, protes aja sama Iya Tuhan kan? nanti gitu. Maksudnya kan. Iya. Maksudnya. Itu kan Protes ciptaan aja nanti dia. Tuhan. Nah, Pas Anda mau dibakar api, Iya. protes sama Tuhan. Kenapa kau ciptakan babi? Kan gitu bang. enggak, maksud saya yang masuk neraka itu adalah pembuat kejahatan. Iya, termasuk yang mengajarkan Yang makan tidak babi itu kan bertobat. pembuat kejahatan. Itu pembuat Izinnya kejahatan. Bang Jadi Suma. perbuatan kejahatan. Izin ya Bang Suma, saya harus menjawab karena saya ini masih hutang sama Bang Suma terkait dengan Oke, keselamatan silakan. tadi. Ya. Silakan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Klop ya. Di Roma juga tadi saya sudah sampaikan bahwa surga Jadi yang percaya yang Yesus percaya tidak kepada binasa. Yesus tidak binasa, memperoleh hidup Oke. yang kekal. Iya. Yesus Kemudian mengatakan, sabar. Saya lanjut lagi dulu Bang, supaya Abang langsung ini ya, terkait dengan babi ya. Terkait dengan babi. Nah, ini di Kisah Para Rasul 10 ayat 11 dan berakhir pada ayatnya yang 16. Itu Simon Petrus mendapat penglihatan. Dengar ya, saya baca ya. Demikian firman Tuhan berkata, tampaklah olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Ini dari atas loh, penampakan dari atas ya. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar, dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Nah, ini artinya bahwa firman ini Allah sudah menampakkan menampakkan apa itu bang? menunjuk penglihatan kepada Petrus bahwa segala jenis binatang itu tidak ada yang haram lagi, semua halal. Semua halal. Oke, itu aja yang perlu saya sampaikan. Ini sangat jelas ayat ini ya. Di Kisah Para Rasul 10 ayat 11 dan berakhir pada ayatnya yang ke-16. Jadi itu penyampaian ini dalil. Berarti berarti ada yang menjebak Anda supaya dibakar kalau begitu. Ada yang menjebak Anda dengan membuat surat itu supaya Anda dibakar neraka. Karena udah jelas-jelas di kitabnya Yahudi pemakan babi dibakar api. Lalu ada yang muncul di KPR 10 ngaku-ngaku Tuhan supaya kalian makan babi. Artinya kalian kemudian dijerat dengan babi supaya kalian masuk neraka.
Itu kalian terpancing dengan babi. Karena Tuhan tidak mungkin ketika mengatakan jangan kau makan babi, haram itu bagimu, malah menjadi halal itu bagimu. Oke, Itu, boleh Bang. saya tanggapi Bang Suma? Boleh, silakan. Ya, artinya begini, yang seperti Bang Suma sampaikan itu terkait dengan pemikiran dan narasi Bang Suma. Tetapi kalau di luar konteks firman Tuhan yang Petrus adalah rasul yang dipakai Kristus, ya saya percaya bahwa dia itu mendapat penglihatan, dan apa yang dia catat di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 11 dan berakhir pada ayatnya ke-16 itu dia harus menceritakan ulang. Nah, kalau Petrus itu Iya. tidak dipakai oleh Yesus, ya boleh, Bang semua boleh mengatakan hal demikian. Tetapi ini Petrus adalah rasul. Ya, tapi kan Yesus mengatakan barang siapa, Yohanes 3:16, barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, kan gitu. Terus Yesus mengatakan tanda-tanda orang percaya adalah melakukan segala pekerjaan yang aku lakukan. Nah, aku tidak pernah melakukan makan babi. Kenapa Anda tidak ikuti? Yesus jangan makan babi. Katanya percaya Yesus selamat. Tanda-tanda orang percaya adalah mengikuti pekerjaan Yesus. Pernah nggak Yesus makan babi, Bang? Ya, secara Alkitabiah tidak tercatat bahwa Tuhan Yesus makan babi. Tapi Nah, yang di sini pada saat penglihatan Petrus bahwa segala sesuatu benda yang turun berupa kain dan di dalamnya berisi segala berbagai jenis binatang itu Petrus kan. Kan tidak ada, Petrus. tidak dikatakan begitu besar kasih karunia Tuhan sehingga mengurahkan Petrus. Kan Yesus. Berarti Yesus yang harus dipercaya. Barang siapa percaya Yesus tidak binasa. Nah, Yesus mengatakan tanda-tanda orang percaya kepada saya adalah melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Aku tidak memakan babi. Maka yang percaya kepadaku juga tidak makan babi. Anda malah makan babi, berarti Anda tidak percaya, kan begitu. Makanya nanti ketika 1 Korintus 3 ini disidangkan, Anda akan masuk ke titian di mana seluruh pekerjaan yang Anda lakukan itu diuji dengan api. Gimana dong? Ayo Bang, percaya Yesus? Jangan makan babi, itu intinya. Kalau percaya Petrus, makan babi. Kalau percaya Yesus, jangan makan babi. Nah, Tuhan menganugerahkan anaknya yang tunggal, Petrus atau Yesus? Yesus. Iya, gimana? Di mana dalilnya Tuhan Yesus berkata tidak makan babi? Hah? Di Gimana mana dalilnya? dalil Tuhan Yesus berkata bahwa dia tidak makan babi? Dalilnya bahwa Yesus tidak makan babi. Tidak Di makan babi. salah satunya Yohanes 14:31. Tuh, salah satunya, Bang. Terus bacakan. Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Tuhan dan aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Apa perintah Tuhan? Makan babi atau jangan makan babi? Perintah Elohim. Yang ngomong siapa? Yang bicara siapa di situ? Yesus. Nah, gimana dong? Aku senantiasa melakukan apa yang difirmankan. Apa yang difirmankan? Ada nggak firman Bapak makan babi? Firman Bapak itu jangan kau makan babi, itu haram bagimu. Nah, itu artinya Yesus tidak makan babi. Ayo. Berarti Kristen ini memang ya neraka, Bang, karena makan babi. Begitu sudah. Itu dalil.
Gimana dong? Itu dalil. Gimana? Ayo, ibu ini ada nggak Yesus mengajarkan makan babi, Bu? Babi kan cuman hewan. Ya memang, siapa bilang babi itu mobil? Kan nggak masuk akal. Bagaimana mungkin gara-gara makan babi kita masuk api neraka? Lah itu Yesaya 66. Jadi Yesaya 66. bagaimana? Yes- Jadi bagaimana Yesaya- dengan orang mencuri? Yesaya 66 nomor 15, nomor 16. Tuh dalil. Itu kan perkataan tidak masuk akal. Masuk akal, berarti kau mengatakan firman Tuhan tidak masuk akal. Wajar kau masuk ke neraka. Firman Gara-gara Tuhan aja. makan hewan kita masuk api neraka. Berarti Ya, itu dalilnya. Itu dalilnya dalilnya Yesus. begitu. Yesaya 66 nomor 15 sampai nomor 16 kau baca coba. Tunggu, saya ambil Alkitab. Silakan kau ambil Bible. Jangan kau sebut Alkitab, memuntah aku dengarnya. Kau ambil Bible, kau bilang Alkitab. Pret. Alkitab itu bahasa Indonesia. Nenekmu Itu kiper, Inggris. nenekmu kiper, pandai kali kau nipu. Mana ada Alkitab bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia itu Kau alkohol. itu cuma Kau yang berapa? Kau pandai ngomong agama orang, tapi yang kau tahu semuanya tidak benar. Bagaimana saya tidak bahasa agamamu, bahasa Alkitab pun kau ambil. Bible kau Haruslah bilang saya Bible. Edis TV membahas Islam. Dia pakai dalil Al-Quran, hadis. Semua yang dia bilang terbukti. Kau bahas Sesama Islam orang tidak bodoh. terbukti. Udah baca, diam itu. Baca tuh kitabnya Yahudi, Yesaya 66. Baca. Harus Udah, membuktikan dulu bahasa agama orang itu. Buktikan. Kau sudah ambil kitabnya orang, kau nggak baca pula, gimana dong? Kenapa kau diam? Kau nggak baca? Baca itu, baca. Ya saya berapa? Yesaya 66. Siap-siap bulu pantatmu dibakar api ya. Orang yang mengharamkan babi lah yang dibakar api. Ya berarti Tuhanmu yang dibakar api kalau gitu, karena Yesus yang mengharamkan. Kau haramkan babi, tapi kelakuan Bukan saya yang mengharamkan, tolol. Tuhannya Yahudi, blow on. Masa kau sama hewan bermusuhan sampai 7 keturunan? Kau tanyalah itu Tuhan yang mengharamkan itu. Nggak masuk akal kau kado sama Iya, hewan. akalmu 7 memang keturunan. ada yang masuk di akalmu. Kalau firman Tuhan memang ada masuk di akalmu, kan Kalau nggak ada. manusia itu punya akal, punya pikiran. Tuhan yang melarang itu, bukan saya. Kau baca. Ayat Nah, berapa? baca. Yesaya 66. Nomor Ayat berapa itu? 15 dan 16, silakan. Sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-kereta seperti puting beliung untuk melapiskan murkanya yang berkobar-kobar dan hardiknya dengan api yang menyala-nyala. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan pandangnya, dan banyaknya orang yang mati terbunuh oleh Tuhan. Nomor Gimana 17. salahnya itu cuma? 17, kau baca. Jangan berhenti Mereka dulu. yang memuduskan dan melahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang berada di tengah-tengahnya, yang makan daging babi dan binatang-binatang menjijikan serta tikus. Mereka semua makan dirinya sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Tapi salah begitu cara berpikir Juma. Itu bukan berkata sama makan babi dihukum, bukan begitu maksudnya. Jadi bagaimana dengan orang yang mencabuli, mencuri, itu masuk surga bagimu? Hanya makan babi masuk api neraka. Bagaimana? Kau mau ngomong apa? Itu Tuhan yang Aku mau mengatakan. ngomong apa? Alkitab ini menerangkan dengan jelas, dengan yang apa? bijaksana, tapi kau membalikkannya dengan logika yang bodoh. Aku mau Tadi jawabnya itu bagaimana sama yang dibakar tadi di situ pemakan apa?
Maksudnya bukan begitu, cuma bukan maksudnya makan babi langsung masuk neraka, bukan begitu maksudnya. Lagi kamu kok begitu? Jadi Kamu apa maksudnya? menerangkan agama orang. Jadi apa Tapi maksudnya? Kamu tidak Itu kitabnya Yahudi bukan tidak kitabmu. tahu caranya. Itu kitabnya Yahudi bukan kitabmu. Kau kalau membenci Tuhan Yesus, Lu kok Tuhan cari Yesus dibenci? alasannya. Dengan bahas babi Yesusnya lagi yang dijual tuh orang si bule ini. Kenapa kau membahas Kristen dengan fitnahan? Itu bahas kitabnya Yahudi, tompel. Yesaya itu kitabnya Yahudi bukan kitabnya Kristen. Perkataan begini bukan maksudnya makan babi Bukan apa? masuk api neraka cuma. Lu apa? Jadi apa? Jadi Pakai apa itu? akalmu. Kau pakai akal, kau akal-akalan. Kau baca dalilnya itu apa maksudnya? Aku orang nggak belajar agama aja nggak kayak kau Oh, bodohnya. pantasan aja, Aku orang awam nggak mengerti Pantasan agama. aja, pantasan. Mereka yang menguduskan diri dan mentahirkan diri di taman-taman surga yang mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengah mereka yang makan babi, binatang menjijikan dan tikus. Jadi bagaimana dengan orang Islammu yang suka Kenapa kau bahas mencuri, Islam? yang Islam suka tidak makan mencuri? babi, Itu wey. bagaimana masuk surga? Islam tidak makan babi. Yang dibahas di situ makan babi. Jangan kau bahas yang lain. Jadi hanya karena babi Jangan masuk kau neraka. bahas yang lain. Jadi hanya karena makan babi masuk ke neraka. Dalilnya begitu. Kau mau Kau apa? yang bodoh mengartikannya. Dan Lo kok yang artinya bukan bodoh? begitu. Mengikuti orang yang di tengah-tengahnya makan babi dan makan tikus. Udah Bukan pura-pura. begitu artinya. Oh, jadi bagaimana? Jadi bagaimana? Makanya kau baca Alkitab itu jangan sepotong-potong. Makanya kau baca Kau baca dari ya. awal sampai akhir supaya kau tahu artinya. Tanya dulu kau tentang Ku siapa tanya dulu penghuni kau. neraka ini yang kau buat Gue judul. tanya dulu kau. Nah, Penghuni kau neraka buat judul simpulannya. apa penghuni neraka? Aku tanya kau Ya Kristen lah. Siapa Kau lagi? bilang Kristen. Oh iya pasti. Mau dalil? Mau Kami dalil? orang dengarkan mau dulu, janganlah kau dulu ngomong terus. Kami orang Kristen mengampuni dosa kami Tuhan Yesus, sedangkan kau mengampuni dosamu, kamu sendiri yang mengampuni. Jadi yang masuk api neraka itu kau. Parah. Karena kau dosamu kau parah. sendiri yang menanggung. Parah. Dah. Kau diam Kau di bawah. bilang orang Kau cuci Kristen. kloset. Kau cuci kloset di bawah, makan babi. Kau udah baca dalilnya. Kau sudah baca dalilnya. Kau mau cari apa lagi? Hah? Kau mau tuduh Tuhan itu bodoh? Karena bikin dalil begitu. Nenekmu kiper, urusanmu lah itu. Bukan urusanku. Tunggulah waktunya, kau akan dibakar. Bulu pantatmu itu habis dibakar api. Masolang generasi. Halo, selamat malam. Halo. Masuk dempe. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo gimana abang? Dari Kristen atau dari Islam kah? Dindar Diansa, syukran. Ada ketua pengawas di bawah, hati-hati kalian diawasin toh. Hati-hati. Kok menangis bang? Hah? Kok nangis? Enggak ada menangis bang. Ini barusan. Enggak ada, cuma ini aja bang untuk abang. Saya sudah dengarkan mulai tadi dan sebelumnya juga sudah ya. Buka kameranya lagi ya abangku. Ya. Ya, sekolah teologi ini kan, sarjana teologi ini kan. Masih di leher bang. Masih digantung. Masih. Apa? Itu tanda kutuk masih digantung di leher. Itu wajib bang. Wah, pantasan aja masih blow on. Simbol atau lambang itu, salib itu adalah lambang kemenangan bagi Kristen. orang percaya. Ya, bagi orang percaya.
Kemenangan juga bagi iblis itu, Bang. Kemenangan tapi bisa juga ditaklukkan oleh sang Nggak ada urusan. Yang jelas salib adalah kemenangan. Kalau saya melihat abang seperti ini, Bang, hanya saya lihat seperti ini, ujilah roh. Itu kembali saya sampaikan kepada abang, yang artinya roh yang mana abang pakai sebenarnya, kan gitu, ya kan? Ini tertulis di kitab 1 Yohanes 3 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3. Ya, nabi-nabi palsu. Enggak. Iya. palsu dong. Yang artinya di sana kita harus uji itu. Abang Mari kita uji. Apakah benar? Mari kita atau uji. tidak? Mari kita uji, Bang. Apakah benar ajaran yang menghilangkan hukum Tuhan? Apakah benar ajaran roh? Apakah benar ajaran roh yang mengajarkan, menghilangkan, melenyapkan, membatalkan hukum Tuhan? Apakah itu roh Tuhan atau roh setan yang mengajarkan itu? Melenyapkan Bagi hukum kami Tuhan. tidak ada yang bagi yang kami yakini bahwa hukum Taurat itu tidak ada yang artinya itu dihilangkan atau dimusnahkan, tapi itu digenapi. Kalau babi haram digenapinya gimana? Yaitu adalah sebuah kemerdekaan diberikan kepada orang Kristen, yang artinya merdeka gitu. Bukan karena soal makanan kami ini yang artinya. Inilah roh yang ada di dalam diri Anda ini yang harus diuji nih. Orang Tuhan mempersyaratkan di Eden soal makanan. Sampai Adam diusir dari neraka soal makanan. Anda tidak permasalahkan masalah makanan. Justru makananlah yang melemparkan Adam dan keluarganya keluar dari surga. Gara-gara makanan. Jadi makanan itu luar biasa. Makanya di Islam itu makanlah yang halal dari bumi. Wala tattabi khutuwatis syaitan, dan jangan engkau mengikuti syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh nyata. Setan datang merusak tatanan otak waras manusia dari aspek makanan, Bang. Makanan, karena manusia tidak makan 1 jam sudah mulai pikirannya makanan. Tidak makan 2 jam, 3 jam, 4 jam sudah mulai pikirannya makanan. Cari makanan. Mana ada makanan? Mana makanan ini? Mana makanan? Dari sanalah iblis masuk, bahwa makanan ini cenderung menjatuhkan manusia. Orang jadi koruptor karena makanan. Orang jadi pencuri karena makanan. Orang jadi perampok karena makanan. Orang bunuh-bunuhan karena makanan. Maka iblis datang untuk menghancurkan manusia dengan pola makanan tersebut. Jangan kau makan babi. Kenapa ada larangan makan babi? Karena dari segi makanan manusia bisa jatuh. Ketika dilarang makan babi, iblis pasti datang. Makan babi yo. Jangan makan buah pengetahuan. Iblis datang. Makan buah pengetahuan. Jangan makan babi. Iblis datang. Makan babi. Jangan Anda sepelekan. Adam aja kelempar dari Eden gara-gara makanan. Nah sekarang siapakah dia yang menghalalkan semua makanan yang diharamkan Tuhan? Iblis. Siapa pengikutnya yang makan semua makanan yang dilarang? Itu pengikut iblis. Itu menurut pandangan abang. Enggak, itu pandangan Tuhan. Itu pandangan Tuhan. Tadi Yesaya 66. Yesaya 66 tadi kan? Yesaya 66 tadi abangku. Nomor 15, 16, 17. Tuhan datang. Tuhan datang membakar seluruh manusia, makan babi, makan binatang menjijikkan dan tikus. Itu dalil. Sedangkan Kristen seluruh makanan binatang-binatang dimakan. Dia Kristen dong yang dibakar. Di Kristen boleh makan tikus, Bang. Korupsi lain cerita. Korupsi lain cerita, Bang. Itu lain cerita. Ini kita berbicara mengenai neraka dulu dalam perspektif. Pencuri itu, Bang, pencuri. Pencuri itu lain cerita. 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 Penc
dalam perspektif itu dulu, dalam perspektif makanan dulu, abang, kita lihat. Kalau mencabuli neraka pasti, udah pasti Ya. tuh. Kecuali dia bertobat dari kalau banyak perbuatan-perbuatannya. istri, kalau Banyak istri tergantung. Kadang kalau dia banyak istri, lalu kemudian Anda jadikan sebagai suatu pelanggaran, Daud bagaimana? Yakub bagaimana? Salomo gimana? Ini kakeknya Yesus. Dan Anda akan bingung kalau saya tanya, Yesus berasal dari istri yang keberapanya Daud? Daud punya istri ratusan. Nah, dari mana Yesus berasal dari istri ratusan ini? Bingung. Kalau Daud tidak beristri ratusan, Yesus tak ada. Bingung Anda kehilangan Tuhan nanti. Kami nggak mau. Kami nggak mau tersesat karena oleh daripada teologis abang, karena teologis nggak bisa. abang adalah menyesatkan. Nggak bisa dong, nggak bisa. Coba. Di Nggak mana bisa. larangan poligami di Bible? Ada? Hah? Ada larangan poligami di Bible? Mana? Tunjukkan kepada saya. Silakan. Silakan Poligami. abang. Ya. Bikin ayat. Ajak lembaga Bible, bikin ayat baru. Sisipkan masuk. Tunjuk abangku, Oke. di mana larangan poligami? Mana? Yesus malah mengajarkan poligami. Hai, masalah generasi. Abang perhatikan aja 1 Timotius 3 ayat 2 bang. Silakan Anda bacakan ke saya. Ternyata Paulus yang melarang. Ayo. Kupikir siapa? Paulus itu nggak ada nikah, nggak ada istri dia, wajar dia. Ayo. Aku pikir 1 Tuhan yang melarang. Timotius. Tunjukkan kepada saya kalau itu larangan poligami. Silakan. Masalah Tiga ayat. generasi. Gimana? 1 Timotius 3 ayat 2 tadi ya. Hei, Mas Solang, hancur sudah. Ternyata Paulus masuk jajaran Tuhan. Tengok, perhatikan. Ya, silakan. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang tak bercacat, Pemilik jemaat. suami dari satu istri, Pemilik jemaat itu apa? suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Tidak ada dalilnya. Bagi kami kata dalil tidak ada bang, tidak ada kata dalil bagi orang itu. Ya, Ya, jangan jadi masukkan, abang masukkan mana istilah dalil larangan itu kepada kami. Itu biasanya kalau kata dalil itu dibuat ke hukum gitu. larangan poligaminya mana dalilnya di Bible? Mana ayat Alkitab yang mendukung seperti itu bagi kami ya. Ayat itu Al-Quran. Biar saya ajarin dulu abang tentang teologis itu. Ayat Karena itu abang di jauh Al-Quran, sekali kalau abangku. saya perhatikan. Ayat Sangat itu di banyak Al-Quran. menyesatkan pandangan-pandangan abang tentang Alkitab itu. Yang menyesatkan, Ayat Pak. itu di Al-Quran, gak ada di Bible. Jadi itu ya, udah ada satu ayat tadi ya yang melarang, yang artinya hanya satu istri. Nggak ada larangan poligami di Kristen itu, nggak ada dalilnya, nggak ada. Nggak ada Kalau dalilnya. itu kalau menurut pemahaman abang. Kalau Mana menurut dalilnya, Bang? pandangan Tunjukkan kepada agama saya Kristen, dalilnya mana. hanya satu istri, boleh 2 istri. Mana Kalau sistem dalilnya larangan poligami itu mana? Yesus di dalam Lukas 18 nomor 29-30, barang siapa yang meninggalkan istrinya karena aku, maka dia akan memperoleh berlipat ganda saat ini juga. Tapi kembali ke bang, dengarkan aku dulu bang, masih sekali ini dulu, dengarkan dulu bang. Ini saya tegaskan kepada abang bahwa abang kena di kitab 1 Yohanes 3 yang tadi ya, yang artinya di sanalah ujilah roh, artinya Ini salah, ini sarjana teologi. Sarjana teologi kok begitu. Itu roh penyesat atau tidak? 1 Yohanes 4 Bang, bukan 1 Yohanes 3. Ya. Sarjana teologi, sarjana kesasar.
apakah abang ini roh penyesat atau tidak? Perlu diuji. Nah, Setelah diuji. saya Begitu juga. Setelah saya uji, Begitu juga bahwa Anda. abang ini bisa membuat, yang artinya membuat Begitu orang juga jadi saudara. marah, emosi. Begitu juga saudara, kan begitu. Berarti roh yang abang miliki adalah bukan roh dari Tuhan Allah, tetapi melainkan roh daripada setan. Ya, Bang, ya? Kita uji. Bang. Kita uji. Roh dari setan, Bang, karena hasil Kita uji. tadi Jangan menuduh. membuat orang menjadi marah lah, emosi lah. Tapi kalau memang abang berkhotbah contoh, itu membuahkan hasil. Bagaimana enggak marah kalau sarang kasih, setannya dibongkar? Sukacita. Itu adalah buah-buah roh yang baik dari Tuhan. Tapi kalau memang kau perhatikan orang marah ketika kamu sampaikan itu firman Tuhan tadi, berarti kamu itu dapat kami uji, Bang, diuji bahwa kamu adalah roh penyesat. Artinya, Bang, yang masuk neraka jahanam tadi, Bang, abang yang pertama gitu. Terima kasih, Bang. Itu aja, Bang. Saya nggak panjang lebar, Bang, nggak panjang lebar, nanti jadi marah orang abang seperti itu. Karena saya sudah baca itu, saya imani, artinya menguji roh daripada abang. Roh abang itu ternyata adalah roh menyesatkan. Roh menyesatkan yang artinya membawa kami ke dalam ke jurang gitu. Makan babi itu roh apa? Tidak percaya lagi kepada Tuhan kami. Ya, makan Jadi babi itu mohon, yang Bang, mengajarkan roh apa? Roh apa mohon, yang Bang, mengajarkan yang makan artinya babi? Bicara pahami sendiri dia, ketika sudah nggak bisa kalau lagi tadi diskusi roh, dia, Bang. Apakah roh kebenaran dari abang atau roh sesat? Roh yang mengajarkan makan babi itu roh dari Tuhan atau roh dari setan? Kristen, bahwa abang adalah roh penyesat yang ada di dalam diri abang. Terserah mula, suka-suka mula pemakan babi. Halo, dari gereja mana, saudara? Assalamualaikum, Bang. Islam ya? Iya. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana? Barusan saya mau nanya sama yang Kristen barusan. Sudah gila dia bicara sendiri dia. Sarjana teologi, sudah pernah mencret, makanya dia nggak kasih saya kesempatan bicara. Begitu, abang. Oke? Bisa Ada yang mau satu orang Kristen aja? Hah? Bisa naikin orang Kristen lagi nggak? Boleh, coba ya. Saya mau tanya-tanya sedikit. Oh, siap bosku, siap. Tunggu dulu. Kayaknya pakar ini adik ini. Oh, enggak. Mau tanya ini soalnya, Pak. Apa itu? Lukas 6:12. Lukas 6? 6:12. Hah, kenapa rupanya? Bentar, Pak. Nunggu yang Kristen aja dulu. Halo, semangat malam. Selamatnya, bukan semangat malam. Saya coba tanya langsung. Emosi dia, tengok sama saya emosi nanti. Itu kenapa dipermasalahkan daging babi? Kenapa itu? Iya, saya cuma nanya, makan babi itu roh jahat atau roh Tuhan yang mengajarkan makan babi, gitu loh. Tidak ada roh jahat, tidak ada roh Tuhan. Ya daging babi itu ya enak bagi kami. Ya kalau bagi kamu haram ya terserah, kan itu. Bagi kamu dosa itu urusanmu itu. Tapi jangan kau persoalkan yang daging babi haram lah, ajaran apalah. Ya kan ada di dalam Bible yang kau pakai. Tuhan akan datang membakar pemakan babi. Artinya pemakan babi itu bagus. Coba lihat, jom. Yesaya 66 nomor 16 sampai 17. Tuhan akan datang membakar pemakan babi dan pemakan tikus. Nah, itu bacanya. Bacanya begitu.
Tuhan akan datang. Nah, itu tulisannya begitu. Itu tulisan. Lah itu tulisannya begitu, mau kayak mana? Tuhan akan datang membakar pemakan babi, mau kayak mana? Takut kau dibakar. Bukan dalil namanya itu. Ada tanggapan sama dalil. Itu bukan tanggapan, itu tertulis. Coba lihat, perhatikan. Coba kita lihat. Ya kau bacalah di situ, kan ada Bibelmu di situ. Kayak lagi gitu. Baca dalilnya. Oh, engkau yang punya kitab pun. Masalahkan dulu kan, Jom. Iya. Iya, coba kau bantah dalilnya. Kalau seurusannya kita lihat sama-sama di sini. Dalilnya itu begitu. Jelaskan gitu. Dalilnya begitu, mau kayak mana? Itu maksudnya. Dalilnya begitu, Tuhan akan datang membakar pemakan babi dan binatang menjijikkan serta tikus balau. Ah, mau kayak mana? Ya anak-anak tahu itu kalau ngomong kayak gitu, anak-anak tahu tuh, tahu. Oh ya, terus Tapi kenapa kamu nggak bantah? Itu caramu menolak dalil. Bacakan. Oh, nanti setelah dibacakan, tunjukkan. Nanti setelah ditunjukkan apa alasannya? Tidak begitu caranya, bukan begitu maksudnya. Baca satu perikop, kan gitu kalian itu orang Kristen kan biasa kayak gitu emang kan? Kita kan pengen tahu juga buktinya, betul apa tidak kan gitu. Ya kalau tinggal baca. Tahu kan gitu. Kau tinggal baca dalilnya pun. Gini, aku punya handphone cuma satu. Posisi saya bukan di rumah. Ya udah baca dulu, biar kau turun aja dulu baca, baru naik lagi. Waduh, udah repot lagi nih kan. Itu kan ada bisa kau nampakkan dalilnya. Ini jeruk nipis. Ngopi aja kita dulu, kita ngopi. Kita berdebat masalah agama ini yang haram lah yang ini. Semua orang itu sama tuh. Udah paham kan? Apa? Ini aja Jum, kalau ajaranmu bagus, ajarkan kepada umat-umatmu. Ya ini aku sedang ngajarkan, jangan makan babi. Karena makan babi akan dibakar api neraka. Itu sudah ku ajarin. Jangan masuk Kristen teman-teman. Nanti kita dibakar api. Kan udah ku ajarin bos. Jangan makan babi, bahaya. Enak bagi saya itu Jum, enak. Nah, iya tunggulah neraka berarti kan gitu abang, santai aja. Halo, saudara Proditus, semangat malam. Halo abang. Halo. Dari Kristen. Halo bang, santai bang ya. Dari Kristen abang. Iya bang. Ya bang. Oke, silakan buka kameranya. Maaf bang ya, nggak pakai baju bang. Ganteng kali abang ini bah. Wah, cakep weh. Makan apa abang? tangan abang. Wah, orang pakai masker gara-gara nggak pede kok. Abang ganteng kali. Gitu loh bang. Siapalah yang melahirkan abang ini? Ganteng kali bah. Nggak tahu ini bang. Iya, itu rezekinya lah abang ini. Dikasih Tuhan dengan kesempurnaan. Iya, sering baca Bible abang? Ya sering bang. Sering ke gereja juga? Iya bang. Oh. Di Bible itu yang akan masuk ke neraka siapa? Saya nggak jamin juga bang, semua muslim masuk neraka itu bang. Bagi yang ragu-ragu tapi. Enggak, maksudku abang masih perawan. Masih. Iya. Di mana tertulis di Bible? Bang ya kalau Di mana tertulis di Bible yang masuk neraka itu?
takut yang masuk neraka bang, yang kayak apa ya, yang berhala-berhala itu bang. Sahabat Saiful Bahri, syukran. Yang berhala-berhala maksudnya emang maksudnya Ya, yang penyembah seperti apa itu bang ya? ya Penyembah ilah-ilah lain lah gitu bang. ilah lain dari Ya kalau ada yang ditanyakan bang, masalah kenapa Yesus berdoa gampang bang. Yesus apa jawabannya? Yesus berdoa, Yesus yang Allahku mengapa engkau tinggalkan aku bang, itu mudah bang. Ya Yesus kan di anunya bang memang seperti orang gila bang, ngomong sendiri bang, ngomong sama dirinya sendiri bang. Siapanya? Untuk Yesus. mengarahkan manusia. Oh, jadi Yesus ngomong sendiri tuh Untuk mengarahkan umatnya gitu loh bang, yang percaya. Yang percaya, Yesus berdoa itu untuk membuktikan dirinya ciptaan Tuhan atau Tuhan pencipta? Ya Tuhan pencipta bang. Oh, dia berdoa untuk Soalnya membuktikan. waktu dia datang ke dunia itu kan bang, orang Yahudi itu menolak dia bang. Oh iya. Sama juga yang Allahku itu mengapa engkau tinggalkan aku, sebenarnya itu mengarah kepada orang yang percaya bang. Ketika apa itu bang? Misalnya ketika banyaknya orang Kristen bang, banyak yang kecewa bang. Dia kan ke ilah-ilah lain bang, misalnya cari apa gitu bang. Maksudnya yang dituntutnya itu berserah gitu loh bang. Iya. Abang sendiri masih perawan? Yang saya tahu sih bang, tapi ya kita sih imannya masing-masing bang kalau masalah itu bang. Itu bagi pribadi saya gitu bang ya. Iya. Iya bang. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan? Ya mungkin nggak ada sih bang. Oke, salam kenal ya bang ya, abangku yang ganteng. Nanti ya semoga ini bang dapat rezeki nanti, siapa tahu. Iya. Kita berbagi berkat bang. Oke, thank you bosku, thank you. Yo. Hati-hati. Dadah juga. Waalaikum saudara. Dadah. Ya, abang kita ini peranakan Ethiopia bagian utara, teman-teman. Beliau bule. Silakan saudara kita, ada pendeta kah yang agak keras sedikit begitu ya, yang menguasai Bible gitu loh? Adakah yang agak berisi lah, yang bisa diajak tarung? Jangan yang ini, yang jemaat, yang menguasai Bible, yang pernah apa gitu, yang pernah sekolah sampai neraka gitu kan ya. Mana tahu ada ya kan ya. Kalau yang hadir ini aduh, gak puas kita berdiskusi kalau tidak menguasai Bible. Harus ya menguasai Bible supaya kita bisa adu argumentasi. Semoga ini teman-teman ya. Halo, selamat. Halo. Waduh. Berharap dari mukanya sih meyakinkan, tapi kok gitu ibu? Nah ini dia. Nih. Ini master teologi. Masternya ini. Halo, selamat siang. Halo.
Ya. Halo, selamat malam. Iya, malam Abang. Dari Kristen. Malam Abang. Dari Kristen. Enggak Bang, saya cuma mau ngomong nih ya, kasih waktu 25 detik aja nggak apa-apa. Siap. Saya Islam Bang, jazakallah khairan kasiran abangku. Masya Allah. Lanjut. Saya sering lihat-lihat komal-komalnya Bang Zuma ini tiap hari di mobil di mana aja tetap saya buka ini. Alhamdulillah, makasih Abang, makasih. Ya, Thank you, gini sehat Bang, selalu, Bang. kalau saran saya Bang, sebelum Siap. menaikkan oten-oten ini Bang, Iya. tanya dulu Bang, 2 tambah 7 berapa, 5 tambah 5 berapa. Kalau mereka nggak bisa jawab, turunin langsung Bang. Kalau mereka bisa jawab, berarti otaknya ada, baru dinaikkan aja tarung gitu abangku. Oh, betul, benar. Masuk akal, masuk akal. Iya, abang capek nanti ngelayanin orang-orang yang senget. Itu kalau orang Medan ngomong senget. Sudah berapa detik ini Bang, saya Bang? Baru 15 detik ya, baru 15 Iya, detik, iya. 10 detik lagi abangku. Itu Siap. Bang, saran saya Bang. Memang berbelit-belit, mereka udah dijelasin A sampai Z, balik lagi ke A lagi, balik ke Z lagi. Putar-putar terus. Jadi Siap. sebelum diajak tarung, ya 3 detik lagi nih, sebelum diajak tarung tanya dulu matematika. 7 tambah 5 berapa, 2 tambah 7 berapa, secara cepat gitu. Kalau bisa jawab, otaknya ada. Itu Oke, aja baik, Bang. baik. Siap. Selamat malam abangku. Malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sukses warahmatullahi selalu. wabarakatuh. Amin. Amin. Iya. Halo Abang, selamat malam. 2 tambah 1 berapa Bang? Halo. 4. Mati nih ya. 2 tambah 1 4. Iya. Oh, enggak jadi, enggak bisa ya diskusi ini berarti. parah berarti. Nggak, ini aja salah gimana Tuhan nih kalau dibahas Tuhannya. Dari gereja mana Bang? Halo? Halo? 2 tambah 1 4. Yaudah, istirahat Bang. Menghitung dulu, belajar menghitung. 2 1 4. Ayo lagi teman-teman, silakan. Kita telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.